Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sungguh jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Sebaliknya, jikalau kalian kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Maka tidak sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai umatnya wajib dan layak mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap kehidupan kita. Wajib dan layak menjadikan beliau teladan di detik kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita. Karena sungguh tidak sah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mentaati, mencintai, mengikuti baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar sebuah nasihat dari hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu amalin afdal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay, faqala birrul walidain. Qultu thumma ay, qala al jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
solat tepat pada waktunya. Lalu apa ya Rasulullah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nasihat yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat yang wajib itu telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW juga mengabarkan kabar gembira bagi siapapun di antara kita, di antara kaum muslimin yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka sungguh siapapun di antara kita, di antara kaum muslimin yang mampu menjaga salat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan nuran, cahaya, wa burhanan, bukti yang baik, petunjuk yang benar, wa najatan yaumal qiyamah, dan juga pertolongan di hari kiamat nanti. Sebaliknya Rasulullah SAW juga mengabarkan ancaman, memberikan ancaman bagi siapapun di antara kita yang sering menunda-nunda solat, yang sering meremehkan solat, bahkan meninggalkan solat. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya, walam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Barang siapa di antara kita, di antara kalian kaum muslimin yang sengaja meninggalkan solat, menunda-nunda solat, meremehkan solat, maka Allah tidak akan memberikan cahaya, bukti yang baik, petunjuk yang benar, dan juga Allah tidak akan memberikan pertolongan. Lalu Nabiullah Muhammad SAW melanjutkan, wa kana yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat orang-orang seperti itu, orang-orang yang suka meninggalkan solat, menunda-nunda solat, meremehkan solat, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Mereka akan bersama di yaumil qiyamah nanti bersama Qarun dan juga Fir'aun dan juga Haman dan juga Ubay ibn Khalaf, pimpinan orang munafik di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib untuk menjaga, memperbaiki kualitas salat kita. Karena sungguh Allah akan memperbaiki kehidupan kita bagi siapapun kita yang mau memperbaiki kualitas salat kita. Nabiullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Maknanya adalah jika tiangnya bagus, tiangnya kuat, salat kita kuat tepat waktu, maka agamanya juga akan bagus, akan kuat. Sebaliknya, jika salat kita berantakan, tiangnya berantakan, maka agamanya juga akan runtuh dan roboh. Jamaah salat Jumat semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang yang bersabar. Kemudian yang kedua adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, al-birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, suatu ketika para sahabat menanyakan,
"Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, "Al-isyraku billah, syirik kepada Allah." Kemudian thumma uququl walidain, dan juga durhaka kepada orang tua. Maka ayuhal muslimin, marilah kita senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka, jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita membentak mereka, karena sungguh ridallahu fi ridal walidain wa saqatallahu fi saqatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Maka jangan sampai kita menyakiti mereka, karena mereka adalah surga kita, dan jangan berharap surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih melukai hati kedua orang tua kita. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad adalah berjuang, berkorban untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segenap jiwa, dengan segenap harta, dengan ilmu, dengan apa yang kita punya untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, dan itu adalah yang terbaik jikalau kalian mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi siapapun kita yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, yaghfir lakum dunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan kalian akan dimasukkan di surga yang bawahnya sungai-sungai yang mengalir, dan juga diberikan tempat yang baik fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemuliaan yang sangat-sangatlah besar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu berdoa agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah, selalu beramal soleh, karena sungguh setiap orang, setiap muslim tidak akan pernah lelah berbuat baik, tidak akan pernah lelah beribadah, tidak akan pernah lelah beramal soleh hingga kakinya menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.